Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati dan yang kita banggakan, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saifuddin Jahar MA PhD, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Dr. Dede Rosyada MA beserta Sekretaris Senat Profesor Masri Mansur. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Umum IKAL UIN Dr. TA Aceh Hasan Sazili, yang juga adalah Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, cendekiawan Muslim dan juga sekaligus Ketua Dewan Pakar Abangda Fahri Ali. Yang saya hormati senior saya, Dr. Wahiduddin Adam, yang sekarang menjabat anggota Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Mukti MAD, Sekjen PP Muhammadiyah. Yang saya hormati para Wakil Rektor, Direktur Sekolah Pasca Sarjana beserta jajarannya, para dekan beserta jajaran, panitia dan tamu undangan yang kami hormati, serta hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberi nikmat yang tak terbilang banyak, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam forum mulia sidang senat terbuka Dies Natalis hari lahir ke-66 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan tema 66 tahun bertransformasi dalam integrasi sains, keislaman dan keindonesiaan. Kita ucapkan selamat dan semoga milad ke-66 tahun UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini membawa kebaikan dan kemaslahatan yang lebih baik bagi umat, bangsa dan negara. Sebagaimana kita ketahui, dalam usia 66 tahun itu terdapat proses yang di dalamnya terdapat kesinambungan dan perubahan dalam bingkai transformasi pendidikan semenjak bernama ADIA di tahun 1957, IAIN tahun 1963, dan UIN tahun 2002. Sepanjang 66 tahun itulah UIN Jakarta berkontribusi besar bagi umat, bangsa dan negara yang kita cintai. Selanjutnya, saya juga ingin berterima kasih kepada pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena telah diundang dan secara khusus diminta menjadi narasumber untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan topik kontribusi keilmuan keislaman kiprah alumni ADIA IAIN UIN Jakarta untuk bangsa. Bapak Rektor serta hadirin yang kami hormati, eksistensi bagi lembaga pendidikan
termasuk perguruan tinggi, merupakan bagian tak terpisahkan. Stigma masyarakat tentang keberadaan suatu perguruan tinggi tidak jarang juga diketahui melalui alumninya. Bahkan seringkali penilaian terhadap kualitas perguruan tinggi tidak luput dari penilaian terhadap prestasi alumninya, mengingat alumni adalah output dari perguruan tinggi tersebut. Lebih jauh lagi, salah satu indikator keberhasilan proses pendidikan di perguruan tinggi juga dapat diukur melalui keberhasilan alumni dalam mengaktualisasi peran, baik di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun di bidang pekerjaan yang sedang digarap. Inilah sebab perguruan tinggi senantiasa bersemangat dalam melakukan tracking terhadap alumninya. Sekalipun soal kontribusi alumni IAI UIN Jakarta sudah sering dibahas setiap tahun, terutama dalam momentum-momentum seperti ini, tapi bagi saya tema ini tetap sangat menarik untuk diulas. Pertama adalah dalam Al-Quran sendiri mendorong kita untuk mempelajari kesejarahan manusia, karena di dalamnya memuat hukum dan ketetapan Allah yang tidak berubah. Dorongan ini misalnya dapat dilihat dalam Al-Quran surat Fatir ayat 43, yakni fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillah tahwila. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu, maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Karena pada prinsipnya dalam kesejarahan manusia itu sungguh terdapat pengajaran berharga bagi orang-orang yang berakal. Dalam Quran surat Yusuf ayat 111 Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kedua, menariknya topik tentang kiprah alumni untuk diulas ialah adanya perubahan sosial sebagai suatu keniscayaan dan tidak mungkin bisa dihindarkan. Perubahan masyarakat itu secara sederhana dapat digambarkan dari pola-pola agraris menjadi pola-pola industri, perkembangan mutakhir dengan penguasaan teknologi, informasi dan digital sebagai akibat dari arus globalisasi. Pada abad ke-21 ini juga telah lahir masyarakat revolusi industri 4.0 yang telah memunculkan tren masyarakat baru, yakni Society 4.0. Tentunya hal ini penting juga untuk dipahami pendidikan tinggi kita. Kita terkecuali yang berbasis Islam, terutama mengenai peluang dan tantangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Suryono bahwa perkembangan revolusi industri yang sudah memasuki tahap 4 ini melaju dengan sangat cepat. Jika dibandingkan revolusi industri sebelumnya, revolusi ini bagaimanapun juga tidak saja mengharuskan kita untuk mengubah cara hidup, tetapi juga mengubah cara bekerja dan cara berinteraksi. Saat ini kita juga dihadapkan dengan perkembangan bioteknologi dan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence, perkembangan kecerdasan buatan sebagaimana dikemukakan World Economic Forum yang diberitakan oleh Detikcom bahwa akibat melemahnya ekonomi serta optimalisasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan, diprediksi pasar tenaga kerja global bakal mengalami guncangan hebat.
Jumlah lapangan kerja pada tahun 2027 diprediksi akan berkurang sebanyak 14 juta dari sebelumnya 83 juta posisi menjadi 60 juta posisi. Bapak Rektor serta hadirin yang kami hormati, harus diakui bahwa perkembangan revolusi industri tidak berdampak langsung pada dunia usaha, telah berdampak langsung pada dunia usaha, dunia pemerintahan, kehidupan bermasyarakat, dan perkembangan perguruan tinggi. Terkait dampak yang terakhir ini memang perlu diwaspadai. Jim Clinton dalam artikelnya berjudul University Disruption is Coming mengemukakan hal yang pada pokoknya mempertanyakan dan mengkhawatirkan peran masa depan perguruan tinggi dalam memberikan suplai tenaga kerja industri ke dunia lapangan kerja. Sebagai konsekuensi dari adanya revolusi industri, kekhawatiran ini dipicu dari iklim Google dan tulisan Ernst & Young yang akan membayar siapa saja yang dapat bekerja dengannya tanpa harus mempunyai ijazah termasuk dari perguruan tinggi. Padahal perguruan tinggi yang ada saat ini sudah menikmati kemapanan sebagai industri penyuplai tenaga ahli, penghasil riset, dan pemikir-pemikir hebat yang dibutuhkan termasuk dalam dunia industri. Adalah benar adanya bahwa perkembangan zaman mutakhir soal kecerdasan buatan telah meredefinisi akan arti menjadi manusia. Pertanyaan besarnya adalah, apakah perubahan sosial tersebut membuat kita menjadi pasrah dengan membiarkannya terjadi begitu saja karena memang sudah desakan sejarah? Atau kita akan menyongsongnya dengan persiapan-persiapan yang memang sudah semestinya dilakukan untuk kemudian ikut serta mengarahkannya dengan penuh kesadaran. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin membiarkannya begitu saja, karena dapat melahirkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ketimpangan dan lain sebagainya. Maka sudah semestinya kita harus mampu menyongsong perubahan dengan persiapan yang maksimal. Bapak Rektor serta hadirin yang berbahagia, perguruan tinggi Islam yang mencetak alumni-alumni haruslah menyadari status quo untuk dapat meredefinisi kiprah yang digeluti dalam perkembangan dunia terakhir ini. Tujuannya adalah agar tetap bisa berkontribusi dalam percaturan dinamika global yang semakin linear. Hal ini dinilai sangat penting agar perguruan tinggi Islam hadir dan mampu menopang serta memberikan warna peradaban. Ketidakmampuan perguruan tinggi Islam sebagai gerbong lokomotif peradaban memberikan implikasi negatif dan presiden buruk bagi citra Islam. Perguruan tinggi Islam akan dianggap tidak selaras dengan perkembangan zaman. Dasar inilah yang menjadi epicentrum perubahan bagi perguruan tinggi Islam, tak terkecuali UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Universitas Islam UIN tak ubahnya dengan kampus umumnya. Ia menjadi inkubator dalam mencetak the nation-based human material yang secara sosiologis menepati posisi elit strategis yang membedakannya dengan perguruan tinggi unggul. Sebagaimana jamak diketahui adalah embel-embel Islam yang melekat bersamanya. Penyematan ikatan Islam sebagai identitas cukup mencolok memberikan definisi dengan perguruan tinggi lainnya. Maka sesungguhnya tidak ada alasan yang dibenarkan bahwa sivitas akademika mengalami kepribadian yang pecah.
split personality, dalam artian terjadinya pendikotomian ilmu yang rentan melanda masyarakat barat, namun bukan dunia Islam. Ilmu agama dan ilmu umum sesungguhnya memiliki hakikat yang sama dan secara integratif menyatu padu dalam kerangka kesatuan dengan melahirkan pribadi yang utuh, mengelak terhadap split personality. Dengan demikian, sebagaimana hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu, maka sesungguhnya mempelajari ilmu agama dan mempelajari ilmu umum adalah dua hal yang tidak boleh ditinggalkan. Soal integrasi ilmu sebetulnya bukanlah hal yang baru. Kesadaran itu hadir dan digalakkan setelah dunia Islam merasa perlu untuk memberikan pendampingan terhadap ilmu-ilmu umum yang berasal dari Barat. Untuk diberi landasan tauhid yang termanifestasi dalam hukum-hukum alam jagat raya yang dijadikan objek pengetahuan, upaya integrasi ilmu khususnya di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai semenjak tahun 80-an. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Zakiyah Derajat telah mempelopori seri kajian keislaman dalam disiplin ilmu. Hanya saja kajian ini dinilai belum merambah pada bangunan ilmu umum secara original dalam perspektif Islam, baik pada tataran ontologis, epistemologi maupun aksiologi. Dengan perkataan lain, yang diberikan baru sebatas memberikan landasan moral dan etikanya saja. Dengan format dan istilah yang berbeda, gagasan intelijensi ilmu ini selanjutnya ditumbuh kembangkan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Integrasi ilmu semakin subur berkembang saat IAIN bertransformasi menjadi UIN. Salah satu tujuan besarnya adalah integrasi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan. Dengan itu, ragam macam ilmu keislaman dapat bersinergi dan diperlakukan setara dan sebangun, melahirkan sikap tasamuh dan tawasud. Di samping wawasan integrasi keislaman dan keilmuan, pada saat ini bersamaan juga punya wawasan keindonesiaan, merasa bangga sebagai bahagian dari bangsa Indonesia, punya kesadaran akan kewajiban menjunjung tinggi bangsa Indonesia, memajukan bangsa dan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Potret sumber daya manusia yang ingin diciptakan adalah manusia unggul, yakni yang menguasai ilmu umum dengan baik, pada saat yang bersamaan juga menguasai ilmu agama dengan baik. Pada prinsipnya, manusia yang unggul, baik secara kelompok atau pribadi, adalah yang dalam dirinya melekat keimanan dan keilmuan dalam satu kesatuan. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Quran Al-Mujadalah ayat 11, yakni yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Visi integrasi keilmuan ini sudah berlangsung cukup lama di Indonesia, tumbuh subur selaras dengan inisiasi transformasi IAIN menjadi UIN di tahun 2002. Selama 21 tahun, misi integrasi berjalan secara konsisten. Tidak bisa disangkal lagi bahwa perjalanan panjang UIN Jakarta telah melahirkan alumni yang berkiprah
di hampir semua lini kehidupan bangsa. Selama ini memang perguruan tinggi agama Islam selalu dikaitkan hanya berbicara pada bidang-bidang garapan berorientasi akhirat, bukan dunia. Program kajian dan ilmu-ilmu yang dikembangkan melulu pada dunia spiritual. Seharusnya pun juga bersentuhan dengan dunia industri, perusahaan, atau lapangan kerja yang kompetitif. Sebab itu, pasar pengguna lulusan PTAI terbatas pada pasar konvensional, yakni lingkungan industri-industri keagamaan dan tidak jauh dari kebutuhan tenaga profesi, lembaga dan birokrasi Kementerian Agama. Namun saat ini alumni perguruan tinggi Islam telah mengalami agregasi perluasan pasar. Bapak Rektor serta hadirin yang kami hormati, banyak tokoh bangsa yang berasal dari rahim perguruan tinggi Islam UIN Jakarta, baik yang berkarir di pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dunia pendidikan, tokoh ormas, NU, Muhammadiyah, MUI, dan ormas lainnya, aktif di NGO, aktif di dunia usaha, TNI, Polri, dan hampir di seluruh sendi kehidupan bangsa. Alumni UIN Jakarta eksis dan terus memberi warna dan memanfaatkan yang nyata. Dari lulusan UIN Syarif Hidayatullah ini telah lahir berbagai pemikiran dan upaya pembaharuan dalam memaknai bagaimana Islam itu selayaknya dipahami, diamalkan, dan dijadikan sendi-sendi berpikir dalam banyak hal. Sosok Profesor Harun Nasution sebagai peletak dasar pembaharuan pemikiran keislaman yang pernah memimpin UIN Jakarta ini. Kampus ini juga melahirkan sosok Profesor Dr. Nur Khalis Majid, lokomotif gerakan pembaharuan Islam Indonesia kontemporer, Profesor Azumardi Azra, Profesor Din Samsudin, Dr. Wahiduddin Hadam, Fahri Ali, dan tokoh-tokoh lainnya yang tidak cukup waktu untuk disebutkan satu persatu. Yang teranyar dosen prodi ilmu politik dan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Jakarta, Ahmad Ubaidillah MA PhD, belum lama ini ditunjuk oleh Joko Widodo sebagai Presiden menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Brunei Darussalam. Kiranya kita juga patut mengapresiasi Ikal UIN, Ketua Umum Kang Aceh, yang merangkum dan menempatkan tokoh alumni IAIN Jakarta yang berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan penulisan buku profil 100 tokoh terkemuka alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kontribusinya dalam membangun bangsa dengan metode pencarian, pengumpulan, penelitian, pengolahan sampai pada analisis bahan atau informasi dan penulisannya. Sudah sepatutnya kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ikal UIN yang tahun-tahun belakang ini sangat eksis memberikan kontribusi kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Upaya rekonstruksi terhadap pemikiran-pemikiran alumni-alumni yang menjadi tokoh dalam bentuk rangkuman sebuah buku merupakan peninggalan tertulis kesejarahan kampus ini. Namun demikian, sikap apresiasi terhadap kebesaran para alumni UIN perlu disikapi secara proporsional. Untuk menghindari sikap mental defensif dan apologis, dalam banyak hal, sikap itu amat tidak menguntungkan karena hanya akan membuat kita berpikir reaktif dan berorientasi pada masa silam. Pendek kata, tidak berorientasi kepada masa depan. Sikap dan mental demikian itu tidak memberikan kita kecuali hanya rasa kepuasan sementara. Bapak Rektor serta hadirin yang berbahagia,
melahirkan kesenangan atau kebanggaan semu. Sebaliknya, kebesaran para alumni seharusnya dapat memicu kita untuk terus berupaya meningkatkan kualitas diri, berpikir kreatif, inovatif untuk meneliti karir dan menghasilkan karya-karya yang inovatif yang untuk kemajuan peradaban. Lebih-lebih dapat meneruskan perjuangannya dan mampu menegakkan sayap lebih lebar serta terbang lebih tinggi. Harapannya kita ke depan UIN dapat menggapai cita-citanya menjadi world class university. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.